Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Apriani selaku moderator perwakilan dari kelompok 2. Izin mempresentasikan tentang database sistem informasi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Hafiz Nurdwi, Ida Marlina, Jianta Risa, Esther Kristina, dan Adinda Nada. Baik, materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antara data yang tidak jelas, dan juga update yang rumit. Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Nama saya Jianta Risa, NIM saya 191010506527. Ingin membacakan presentasi slide 5 dari kelompok 2. Sistem manajemen database atau database management system adalah merupakan suatu sistem software yang memungkinkan seorang user dapat mendefinisikan, membuat, dan memelihara serta menyediakan akses terkontrol terhadap data. Database sendiri adalah sekumpulan data yang berhubungan dengan secara logika dan memiliki beberapa arti yang saling berpautan. Terima kasih. Nama saya Ida Marlina, saya akan membacakan step 6 dan step 7. Database Management System yang utuh biasa terdiri dari satu hardware. Hardware merupakan sistem komputer aktual yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses database. Dalam sebuah organisasi berskala besar, hardware terdiri dari jaringan dengan sebuah server pusat dan beberapa program klien yang berjalan di komputer desktop. Yang kedua, software beserta utility. Software adalah DBMS yang aktual. DBMS memungkinkan para user untuk berkomunikasi dengan database. Dengan kata lain, DBMS merupakan mediator antara database dengan user. Sebuah database harus memuat seluruh data yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nurdwi Hadiputro, ingin melanjutkan poin dari kelompok 2. Yang ketiga, prosedur. Bagian integral dari setiap sistem adalah sekumpulan prosedur yang mengontrol jalannya sistem, yaitu praktek-praktek nyata yang harus diikuti user untuk mendapatkan, memasukkan, menjaga, dan mengambil data. Yang keempat, data. Data adalah jantung dari DBMS. Ada dua jenis data. Pertama, adalah kumpulan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Jenis data kedua adalah metadata, yaitu informasi mengenai database. Yang kelima, user. Ada sejumlah user yang dapat mengakses atau mengambil data sesuai dengan kebutuhan penggunaan aplikasi-aplikasi dan interface yang disediakan oleh DBMS. Antara lain adalah yang pertama, database administrator. Orang atau grup yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database di dalam suatu organisasi. Yang kedua, end user adalah orang yang berada di depan workstation dan berinteraksi secara langsung dengan sistem. Dan yang terakhir, programmer aplikasi, orang yang berinteraksi dengan database melalui cara yang berbeda. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esther Kristina. Fungsi sistem manajemen basis data. Fungsi DBMS atau database manajemen sistem dan perkembangan aplikasi dan sistem penting di dunia sangat banyak saat ini. Berbagai perusahaan besar baik nasional maupun internasional memanfaatkan database untuk menunjang sistem
aplikasinya. Ada banyak DBMS yang sangat populer seperti Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, IBM DM2, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak komputer ini merupakan untuk pengelolaan data dan sebagai interface untuk memberikan kemudahan bagi seseorang dalam melakukan manipulasi terhadap database. Namun banyak orang yang masih bingung antara database dengan DBM sendiri, padahal keduanya sama. Ada 7 fungsinya, yaitu yang pertama menjaga integritas data, kedua menjaga data, ketiga kamus data, keempat transformasi dan penyajian data, kelima keamanan data, keenam menyediakan prosedur backup dan recovery, ketujuh menyediakan interface untuk komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Nabila akan bacakan keuntungan dan kerugian dari database sistem informasi manajemen. Ada 12 poin keuntungan, diantaranya pengaturan di data yang berlebihan, yang kedua ada konsistensi data, ada memperbaiki backup dan layanan perbaikan, ada meningkatkan persetujuan, ada memperbaiki keamanan, ada memperbaiki integritas data. Yang ketujuh ada pelaksanaan standar, yang kedelapan ada keseimbangan ekonomi, yang kesembilan ada keseimbangan dari permintaan yang berselisih, yang ke-10 ada memperbaiki pengaksesan dan tanggapan data, yang ke-11 meningkatkan produktivitas, yang ke-12 memperbaiki pemeliharaan melalui independensi data, yang ke-13 meningkatkan persetujuan, dan yang terakhir memperbaiki backup dan layanan perbaikan. Selanjutnya dalam kerugian ada 7 poin, diantaranya yaitu kompleks, harga dari DBMS, ada ukuran, yang keempat ada harga dari perangkat keras, yang kelima ada harga pengkonversian, yang keenam performa, yang ketujuh dampak yang lebih besar dari kegagalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 널 알아보게 됐어. 서로를 불러와